tutorial seni budaya Create yang ditujukan untuk para pelajar dan pengajar Indonesia. Perkenalkan, kami dari tim Create, Creative Youth for Tolerance. Dalam setiap edisinya, kami akan mengajak teman-teman pelajar serta rekan-rekan pengajar untuk mengenal teknik-teknik seni rupa yang kami kombinasikan dengan objek seni budaya yang terinspirasi dari berbagai provinsi di Indonesia. Kegiatan ini didesain khusus untuk meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman di sekolah melalui pendekatan berbasis seni dan budaya. Semua teknik seni rupa yang kami tampilkan akan dilengkapi dengan panduan agar para pengajar dapat memantik diskusi tentang keragaman, toleransi, inklusi, dan pluralisme bersama siswa agar bisa diterapkan di kelas masing-masing. Kalau kamu ingin tahu, simak sampai selesai ya. Sampurasun, halo, perkenalkan saya Ayu. Pada edisi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal kegiatan Satu-Satu Jadi Padu dengan menggunakan berbagai macam motif batik khas Jawa Barat. Satu-Satu Jadi Padu adalah kegiatan menggambar objek motif-motif batik khas Jawa Barat. Objek yang digambar antara lain adalah motif batik Cirebon, motif batik Indramayu, motif batik Tasikmalaya, motif batik Garut, motif batik Ciamis, motif batik Cianjur, motif batik Bogor, dan masih banyak lagi. Tujuan dari kegiatan ini agar setiap siswa dapat menghubungkan berbagai macam ragam batik sehingga menjadi satu kesatuan yang padu. Seperti halnya bermasyarakat dan bernegara yang terdiri dari kehidupan masyarakat yang beragam dan heterogen, namun saling bersatu padu untuk menjalani kehidupan yang selaras dan harmonis. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok, di mana siswa diajak untuk berkontribusi di dalam kelompoknya masing-masing. Sehingga kunci dari keselarasan bukan hanya keseragaman, melainkan keberagaman yang berpadu. Ketika peserta dapat menyimpulkan hal ini, maka Bapak dan Ibu pengajar akan lebih mudah mengarahkan diskusi untuk dapat menggali dan meningkatkan pemahaman tentang keberagaman. Setelah menggambar dalam kegiatan ini, siswa juga diajak untuk berdiskusi agar siswa mampu memahami hubungan kegiatan yang mereka gambar dengan konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya, setiap individu di dalam kelompok memiliki andil besar untuk berkontribusi di dalam kelompoknya untuk bekerja sama menciptakan karya yang padu. Jika dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang berbeda di tengah kehidupan bermasyarakat untuk saling melengkapi di dalam lingkungannya. Sehingga kita perlu memahami bahwa keragaman adalah hal yang mutlak untuk menciptakan keselarasan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas A4 atau A3, penggaris, pensil, penghapus, lem kertas, kardus bekas, pensil warna, gunting atau cutter, dan lembar bermain. Dadu dan lembar bermain terdiri dari beberapa ragam corak batik khas Jawa Barat. Sekarang kami akan menjelaskan panduan untuk Bapak dan Ibu pengajar melakukan kegiatan Satu-Satu Jadi Padu. Pertama, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 orang. Masing-masing anggota kelompok akan mengundi dadu untuk mendapatkan bagian kolom menggambar. Setelah itu, siswa diminta menggambar motif-motif batik hasil dari undi dadu sebelumnya di media kertas. Alat-alat yang digunakan untuk menggambar bisa menggunakan pensil, spidol, dan kemudian pensil warna sesuai ketentuan kreasi berkelompok. Setiap siswa hanya boleh menggambar objek yang telah ditentukan dan tidak boleh menggambar objek temannya. Namun, siswa boleh berkali-kali menggambar objek yang dipilih.
Misalnya, siswa A mendapat bagian menggambar motif batik Cirebon sampai 5 kali. Siswa dibebaskan untuk berkreasi mewarnai frame. Setelah kegiatan menggambar selesai, ambillah kardus bekas dan potonglah kardus tersebut sesuai ukuran kertas yang digunakan. Tempelkan karya yang dibuat di atas kardus dan rekatkan menggunakan lem kertas atau double tape. Karya satu-satu jadi padu pun selesai. Setelah itu, Bapak dan Ibu serta siswa dapat melanjutkannya dengan diskusi tentang gambar yang mereka buat. Untuk mempermudah siswa dalam menggambar, Bapak dan Ibu pengajar bisa memberikan informasi tentang menggambar satu-satu jadi padu. Pertama, pembicara menjelaskan langkah-langkah kegiatan secara berurutan. Yang kedua, pembicara menampilkan dan menjelaskan cara menggambar. Yang ketiga, pembicara menyisipkan informasi tentang batik khas Jawa Barat. Setelah menggambar selesai, Bapak dan Ibu pengajar bisa mengajak siswa berdiskusi agar siswa dapat menghubungkan kegiatan keragaman alam dengan kehidupan sehari-hari dan sehingga dapat memantik diskusi tentang perbedaan ide, perspektif, dan latar belakang seseorang. Langkah pertama, Bapak dan Ibu pengajar bisa melempar pertanyaan pembuka sebagai berikut. Refleksi 1. Bagaimana perasaan kalian setelah menggambar? Apakah puas dengan hasil gambar kalian? Jika menyenangkan, apa bagian yang paling menyenangkan saat proses menggambar? Yang kedua, adakah kesulitan saat menggambar? Kalau ada, bagian mana? Yang ketiga, bagaimana proses komunikasi dalam berkelompok kalian? Yang ketiga, bagaimana proses komunikasi dalam kelompok kalian? Adakah strategi tertentu yang kalian buat? Yang keempat, bagaimana kalian menentukan posisi masing-masing objek dalam gambar ini? Refleksi 2. 1. Karya kalian tersusun dari beragam objek berbeda dan digambar oleh orang-orang yang berbeda. Apakah indah? Jika indah, menurut kalian, apa yang menyebabkan keindahan itu? Jika tidak, mengapa? 2.
Di kehidupan sehari-hari, menurut kalian ada tidak contoh yang menggambarkan perbedaan yang menjadi indah? Misalnya di sekolah atau keluarga atau lingkungan sekitar kalian. Yang ketiga, menurut kamu apa kunci keselarasan? Yang keempat, menurutmu bagaimana hubungan nilai-nilai yang ada pada kegiatan satu-satu jadi padu dengan kehidupan bertoleransi?